launching kios pangan murah kita. Kios pangan ini insya Allah akan selalu buka tiap hari. Jadi bukan program yang sifatnya pada waktu tertentu, tidak. Ini buka terus tiap hari. Dan tentu di kios pangan murah ini produknya berkualitas dan disediakan juga produk-produk yang ada subsidinya Pak ya. Jadi lebih murah daripada harga pasar. Tujuannya kios ini juga untuk meringankan beban masyarakat kita, kemudian juga dalam mengendalikan inflasi ya, sehingga kita harapkan ini dapat sedikit menekan lah ya. Kalau dekat lebaran ini kan kadang harga melonjak ya, ekstrim gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi tahun ini dan ini kita siapkan semua. Nah, kemudian alhamdulillah kita didukung oleh Bulog ya untuk baik itu beras, minyak, dan gula, tepung ya. Sehingga memang harganya memang jauh lebih murah daripada yang di pasar. Nah, kemudian di samping itu kita juga menjual produk berkualitas juga, ya kan? Khusus untuk masyarakat, tapi harganya tetap di bawah harga pasar, mungkin beda 2.000, beda 1.000 ya. Itu cukup meringankan masyarakat lah. Kemudian di samping itu hari ini kita meresmikan meluncing mobil Pak Aman. Nah, mobil Pak Aman ini juga mobil pangan keliling, amanah, murah dan amanah ya. Jadi tujuannya ini kita lihat kondisi, kalau dibutuhkan kita turun ya, terutama hari ini kan banyak saudara kita yang kemarin baru terkena musibah banjir. Nah, nanti mobil Pak Aman ini ke sana bantu meringankan beban masyarakat kita juga, daerah rentan ya. Kemudian di pinggir-pinggir Pekanbaru ini kan juga rentan ya. Nah, ini kita bantu meringankan beban masyarakat. Hari ini alhamdulillah kalau di yang hadir di sini juga disupport oleh kawan-kawan dari Dinas Pertanian, binaan Dinas Pertanian, ada KWT, kelompok wanita tani, yang mereka sudah berproduksi baik itu sayur mayurnya, kemudian ada juga UMKM juga ya Pak ya, jadi PPJI. Dan alhamdulillah ini bagus lah, apalagi menjelang Lebaran. Tentu masyarakat sangat berharap ada kemudahan-kemudahan lah. Insya Allah ini inovasi yang kita lakukan, mudah-mudahan ini betul-betul nanti menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Pak, untuk komoditas yang ada di mobil Pak Aman itu yang dijual apa saja? Kalau mobil Pak Aman pertama beras, kemudian ada gula, ada minyak goreng, cabai ada juga, telur kadang-kadang ada. Kalau telur tergantung kondisinya, kalau lagi ada kita bawa. Nah, kalau telur ini kan dia ada waktunya, ada expirednya gitu ya. Pak, untuk fasilitas publik sekarang itu banyak yang rusak nih Pak, kayak halte. Nah itu seperti apa nantinya? Apa tuh? Halte kita kan banyak yang rusak nih Pak. Iya. Halte di Sudirman banyak yang rusak. Apa? Oh ini di luar ini ya. Ya insya Allah tentu kita akan benahi secara bertahap. Apalagi bus Transmetro kita mau kita transformasikan menjadi bus pelayanan juga. Sekarang sudah digratiskan untuk anak sekolah. Kemudian kedepannya kita akan ada feedernya. Feeder ini menghubungkan dari jalan lingkungan ke bus stop kita atau bus station kita, sehingga nanti bus Transmetro ini betul-betul hidup ya. Sehingga nanti tentu kita akan buat halte-halte itu yang simple ya, tapi yang nyaman lah juga. Insya Allah halte-halte sekarang tentu akan kita rawat. Baik. Pak, izin Pak, untuk kegiatan gerakan pangan kemudian juga mobil Pak Aman ini kan diminati oleh masyarakat banyak ya Pak ya. Tapi kan sekarang ini kan banyak upaya kan kolaborasi ya melaksanakan. Ya betul. Nah dari Pemko sendiri ada nggak rencananya mengajukan penambahan anggaran untuk program-program seperti ini Pak? Oh iya, nanti tergantung Pak Kadis kalau mengajukan, nanti kalau melihat kita baca dulu petanya. Kira kurang lebih dengan sekarang ini masih tercover lah Pak ya, yang anggaran dinas. Kalau memang dibutuhkan tambahan, kenapa tidak? Ya kan? Cuman kan kita nih bertahap nih. Masyarakat juga belum semua tahu, kita sosialisasi. Makanya kita kios pangan murah ini sebetulnya sangat menjadi solutif sekali. Apalagi dia buka terus, saya yakin kalau banyak masyarakat yang tahu ini kan ramai ini. Tentu secara bertahap itu akan kita naikkan, ya kita bantu lah. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan kembangkan jaringannya di setiap kecamatan. Jadi nanti sini pemasok utamanya, nanti di kecamatan itu semacam mitra yang dikelola oleh kecamatan dan masyarakat lebih dekat. Kalau ini kan cukup jauh ke tengah kota, kalau dari Rumbai kan sulit ya. Nanti dibuat juga di sana, di Bina Widya sana di ujung. Ya, kita prioritaskan dulu kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat ini. Ada pembatasan nggak untuk masyarakat membeli? Ada pembatasan Pak? Ada pembatasan. Silakan Pak Kadis. Jadi memang ada pembatasan karena juga kebutuhannya ya subsidi. Jadi kita memang batas ada misalnya beras
SPHP itu 2 atau 3 itu bisa menggunakan ajukan menggunakan KTP kan. Dan juga minyak juga gitu kan. Juga ini kan kita karena kolaborasi dengan Bulog, dengan Bank Indonesia juga kan. Pak Direktur. Iya, ini Pak Direktur SPHP ini yang menentukan SPHP ada enggak adanya ini nih, Direktur. Pak, hari ini kan kita ada GPM nih, Pak. Pekanbaru ini termasuk yang paling rajin melaksanakan GPM nih, Pak. Gimana tanggapannya, Pak? Baik, terima kasih. Ini luar biasa. Hari ini kami apresiasi tentunya kepada Pemkot Pekanbaru, Pak Wakil, tentu dengan jajarannya, Pak Kadis, terima kasih. Ini Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu program dari Badan Pangan Nasional. Tentunya kita sebagai pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat manakala sedang terjadi gejolak harga, pasokan, dan GPM ini adalah salah satu outlet penyaluran penjualan. Kios pangan itu seperti GPM permanen, artinya jual setiap hari sebagai sampai dari Pak Wakil. Jadi kami mengapresiasi dan Pekanbaru, dan kami tahu Buan Bersih ini salah satu kios pangan yang menurut saya terbaik di antara yang lain karena termasuk yang perdana, dan kami apresiasi betul. Kuncinya adalah kolaborasi. Tadi sampaikan pelaku usaha pangan harus duduk bareng di sini. Ada Bulog, ada ID Food, ada distributor, mungkin ada importir kalau kita bicara daging sapi dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan yang lebih terjangkau dan murah. Dari kita ada rencana mau nambah kuota untuk GPM di Pekanbaru nih, Pak? Prinsipnya kita bisa memfasilitasi semua wilayah ya, termasuk artinya kami sebagai nitip anggaran di Dekon Pak Wakil. Tapi tentu nanti misalnya levelnya kabupaten kota bisa mengakses ke provinsi atau bisa langsung ke kami ke pusat juga bisa. Tapi kita support ya untuk Pekanbaru, Pak ya? Sangat support. Untuk hari ini kita ke Dumai, Pak? Ya, rencana di Dumai nanti juga ada peresmian kios pangan, jadi kita akan lihat ke sana. Ini bagian dari kehadiran pemerintah. Sekali lagi kami apresiasi, tidak harus dukungan oleh pemerintah daerah atau pemerintah dinas, tapi yang di Dumai dilakukan oleh teman-teman swasta. Ini juga bagian dari kolaborasi bahwa masalah pangan, masalah kita bersama, tidak hanya pemerintah, bagi pusat, pemerintah daerah, tapi juga para pelaku pangan itu sendiri atau masyarakat. Soal mobil pangan keliling, apa tanggapannya Pak Direktur? Terima kasih. Ini mungkin daerah yang keempat atau kelima kami lihat Pak Wakil. Jadi memang kami dari tahun 2024 kemarin kita mengalokasikan mobil SPHP Pak Wakil. Cuman masih terbatas. Baru 5 unit tahun kemarin. Tahun depan kayaknya Pekanbaru dapat ya, Pak ya? Mudah-mudahan ya. Kita berharap anggaran yang saat ini sangat-sangat terbatas bisa kita maksimalkan untuk daerah-daerah. Mudah-mudahan tahun depan Pekanbaru dapat. Insya Allah. Dan tentunya tadi mobil Pak Aman ya, kami apresiasi. Nanti ini menjadi salah satu pintu masuk kami juga untuk mensosialisasikan ke daerah-daerah lain. Ini bukti kehadiran kepedulian pemerintah Kota Pekanbaru dengan menyediakan mobil Pak Aman ya. Ini luar biasa, kami apresiasi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Wawa. Harga aman. Stok aman ya Pak ya? Stok kita aman, kita ada 16.000 dalam kondisi normal kan cuma 4.000 per bulan Pak. Kita ada 16.000, jadi Ini kan, Pak? bisa bertahan sampai 4 sampai 5 bulan ke depan. Masya Allah. Kemudian juga untuk minyak goreng aman. Jadi masyarakat kalau mau nyari minyak goreng silakan hubungin kios pangan kita atau RPK atau mitra-mitra Bulog, karena di situ harga jual minyak goreng di bawah HMP. Jadi Idul Fitri sama Idul Adha aman lah ya? Aman. Karena stoknya lengkap. Lengkap. 4 bulan ke depan. Ya, siap. Kita ada tambahan 10.000 ton. Oh, izin. Pak Karis. Ya. Satu, dua, tiga. Pak Pimpin, kita sebagai supplier utama. Pak Pimpin, supplier utama. Mitra utama. Oke Pak, ini saya Pak. Oke, 1, 2, 3. 1, 2.
Pak, ada hidroponik juga di situ, Pak. Ada pengaturan ini udah kita juga. Iya Pak. Di samping KWT mereka kampus-kampus juga Pak. Iya, Pak. Frozen Pak, nanti tinggal goreng kan Pak? Baru tahu bisa di ini udah digoreng setengah matang. Iya. Sebentar aja Pak. Kampung pangan kita nih Pak. Jadi mereka selain KWT juga kampung pangan dari dinas pangan binaan kita juga. Jadi ada Apa sebutnya dari sana Pak? alat-alat masak. MB2 satu kan? Enggak, kampung pangan Pak. Oh, ini untuk olahannya kamu pangan. Iya. Kalau sebelah sininya itu Sudah kami support Pak kalau KWT ini Cemara. Berarti ada satu lagi UMKM-nya masuk. Ah. Kita lihat. Udah di sini belum? Udah Pak. Oh, udah ada. ya ada ya. Harus beli Pak. Harus beli. Pemerintah. Iya, ini dari dulu. Kenapa ke daerah? Kenapa ke daerah? Belum Pak, belum ada. Udah dimenang. Iya. Bentar kapan baliknya? Iya ya. Bukan dulu tadi. Nah, harus dibukukan dulu kan? Iya. Lagi biar rusak dia diambil. Karena obat domai dulu kan? Kalau obat tenteng domai rusak dia Pak. Iya Pak, rata-rata orang buat di sini oleh-olehnya salah satunya ini pisang kipas tengah matang. Jadi sampai di atas digoreng. Manis pisang. Iya. Ya Bu Nidaya. Iya Pak, betul Pak. Dibolong tadi yang Dia nyoba beliau nih yang ini apa namanya? siap, Pak, siap. Yang stick ini nih, ubi kepala ungu. Heeh. Jarang nih Pak. Iya, ya ubi ungu Pak. Jadi KWT-nya itu kami support, kampung pangannya olahannya kami support. Dinas pangan. Iya Pak. Iya, KWT kan memang datanya di dinas pertanian, tapi ada bantuan dari dinas pangan juga Pak. Kalau yang pangan-pangan lokal ada yang peralatan pangan. Iya, di sini kampung Penampungan. pangan apa Pak? Bukan. Yang bantuan dari deputi kita yang dengan agama. Belum ada. Kami ada kebutuhan banyak. Kami olahan cabai sih Pak, sebenarnya kami pengen minta bantu karena inflasi kan. Tentang derajatnya. Ya apa namanya? Iya, dari pengeringan kan? Iya, pengeringnya. Cabai keringan Pak. Kurang? Murahnya Pak, Sabar dulu. Ada sabar. dicuekin Pak. 2 kali, 3 kali kami datang nggak dianggap Pak. Minta bantu alat pengeringan cabai Pak sama Bapanas Pak, karena cabai inflasi di kita. 3 tahun terakhir Pak, kita ada alat peralatan house storage, ada kontainer, ada head up dryer untuk pengering cabai. Itu ada beberapa mereka kasih ke teman-teman sentra produsen memang terutama. Masuk tadi house storage untuk bawang merah, terus untuk daging ayam. Kami inovasi untuk 2025 dari DKP Pak, untuk cabai, pengemasan cabai lebih ini, yang frozen, yang kering, yang bubuk gitu Pak. Tapi itulah dukungan. Bintang kursor dia satu. Iya Pak, makanya minta bantu Pak Dir Pak. Di sana. Ada itu Pak, ada. Hidroponik Pak. Kasih dulu. Oh iya, saya lewat situ lah ya. Pas di yang itu. Ini 100% organik ya? Iya, kita 100% organik.
ini ada jusnya juga, jus sayur. Ini dari yang Kawannya ini. belahan. Ini dari merah nih. Ini yang pakai Pak. Oh ini bukan organik, bukan Ini hidroponik. Iya, hidroponik semua. Kita juga ada proses olahannya. Ya, kita macam-macam kita jual aja. Jadi itu ada di maka di sebelah ini. Masuknya ke supermarket pasar modern. Dari sayur Pak. Dari sayur. Iya. Oke, harga ini ya. Ya, mudah-mudahan Pak. Jusnya kebetulan ada tapi udah harus dorong. Jus sayur, jus sayur. Iya. Pakai aplikasi Pari Deri. Aplikasi Deri. Sama dalam. Apa? Saya tahu. Apa mesti kamu? Kalau di ada Beri. Aplikasi Pari Deri. Banyak keperluan. Banyak keperluan. Nanti begitu saya 2 minggu atau 3 minggu saya ke Beri. Lagi pembeli. Ini murah. Hanya Rp50. Jadi gampang ke Beri itu udah punya kita juga. Kami dengan Beri udah dengan sama. Betul-betul ya. Berat dari tadi ada prima satu video kayaknya pasang orang lagi ini benar Pak Kades lah nanti Pak Kades Ini selada Pak. Selada merah ya. Ini kita banyak selada buat salad. orang lagi saya aku yakin banyak karena nggak mudah loh Pak dapat mobil itu nggak mungkin sembarangan beliau itu Kemarin saya udah coba sertifikasi sih Pak. udah ya Nasinya ya sudah ya yes ya nggak apa-apa ini tambahnya kan di sini iya betul Pak. segmentasinya bisa jadi kan sebenarnya menang atas jangan masuk pasar nasional nggak akan ada kalau beli kata itu Nggak perlu dia langsung. Nggak perlu merek sama dia. Tapi harga murah ya. kasih Iya makasih ya Pak. Cunadin.
ibu-ibu yang telah berangkat silakan mengambil bangkunya.